Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafi anbiya'i mursalin wa ala alihi wasshabihi amma ba'd. Rabbi syrahli syadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah merahmati kita semua sehingga kita bisa bertemu dalam kajian yang insya Allah penuh rahmat ini. Tak lupa sholawat serta salam mari kita limpahkan kepada Nabi Agung kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in-tabi'innya, dan semoga kepada kita sampai syafaatnya. Amin amin ya robbal alamin. Sahabat yang dirahmati Allah, alhamdulillah saat ini saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan atau sharing kajian mengenai indahnya untuk berbuat baik dan begitu pentingnya berbuat baik antar manusia. Karena Allah Wazala sangat mencintai sebuah kebaikan dan Allah sangat merahmati orang-orang yang selalu berbuat baik. Seperti dalam sebuah ayat Al-Quran, yaitu Al-Baqarah ayat ke-148 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli wizhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Bagi setiap umat ada kiblat yang dia menghadap ke arahnya. Maka berlomba-lombalah kamu dalam berbagi kebajikan. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu semuanya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Masya Allah ya. Di dalam ayat ini kita dapat mengambil hikmah bahwa Allah akan mengumpulkan kita bersama orang-orang yang serupa. Orang-orang bila kita melakukan kebajikan, bila kita melakukan kebaikan, maka Allah akan kumpulkan dengan orang-orang baik tersebut. Seperti peribahasa yang pernah kita dengar bahwa burung akan berumpun dengan bulu yang sama. Seperti halnya hati kita biasanya akan terpaut dengan hati-hati yang memiliki satu frekuensi yang sama. Biasanya orang-orang yang dengan hati yang baik, dia akan nyaman dengan orang-orang yang hati baik. Begitu juga sebaliknya. Lalu di ayat berikutnya, dalam surat Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu la tuhillu sya'airallahi walasyahrul haram walal hadiya walal qalaida wala minal baital harama yabtaghuna fadlam min rabbihim wa ridwana. Wa idza halaltum fastadu wa la yazrimannakum syana'anu qaumin an saddukum 'anil masjidil harami an ta'tadu wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan wattaqullaha Innallaha syadidul iqab. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar atau kesucian Allah. Jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram
Jangan mengganggu hadyu, hewan-hewan kurban, dan qalaid, hewan-hewan kurban yang diberi tanda. Dan jangan pula mengganggu para pengunjung Baitur Rahman, sedangkan mereka mencari karunia dari ridho Tuhannya. Apabila kamu telah bertahalul atau menyelesaikan ihram, berburulah jika mau. Janganlah sekali-kali kebencianmu kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat melampaui batas kepada mereka. Tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaannya. Masya Allah. Di sini kita dapat mempelajari peringatan-peringatan Allah. Di antaranya kita itu harus tolong menolong dalam kebaikan dan sangat menghindari permusuhan. Allah di sini menekankan kepada kita bahwa amat berat siksaan Allah. Jadi begitu Allah menekankan sekali, jangan sampai ada permusuhan di antara kita. Bahkan bagi orang-orang yang mengganggu, menghalang-halangi kita di dalam untuk masuk ke Masjidil Haram pun, Allah tidak boleh atau melarang kita untuk melakukan perbuatan yang melampaui batas. Bahkan untuk orang-orang yang zalim saja, kita itu tidak boleh untuk melakukan atau membalas dengan hal yang melampaui batas. Allah memperbolehkan kita untuk membalas perbuatan zalim setara dengan perbuatan zalim yang kita terima. Namun di balik itu Allah akan memberikan kita kebaikan yang lebih ketika kita bisa memaafkan dan bersabar. Ada balasan surga yang menanti bagi orang-orang yang bisa memaafkan dan bersabar. Allah pun akan menjanjikan menaikkan derajatnya di dunia maupun akhirat. Masya Allah. Bagaimana teman-teman? Bagaimana teman-teman setelah mendengar ayat-ayat tersebut? Ternyata berbuat baik itu sangat dianjurkan oleh Allah. Dan ternyata Allah juga ingin hamba-hambanya untuk bisa menjadi pemaaf. Dan ada balasan surga juga. Allah menjanjikan akan dinaikkan derajat di dunia maupun di akhirat bagi siapa saja yang mampu bersabar dan memaafkan. Teman-teman yang dirahmati Allah, ketika kita berbuat baik kepada orang lain, kita sesungguhnya sedang berbuat baik kepada diri kita sendiri. Begitu pula bila kita melakukan kejahatan kepada orang lain, sesungguhnya kita melakukan kejahatan untuk diri kita sendiri. Itu semua sudah Allah bahas, sudah Allah peringati dalam Al-Quran. Surat Al-Isra ayat 7 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Fa idza jaa wa'dul akhirati liyassu wujuhakum wa liyadkhulul masjida kama dakhaluhu awwala marratin wa liyutammiru ma 'alau tatbira. Yang artinya adalah, jika berbuat baik berarti kamu telah berbuat baik untuk dirimu sendiri. Jika kamu berbuat jahat, kerugian dari kejahatan itu kembali kepada dirimu sendiri. Apabila datang sebuah kerusakan, yang kedua, kami bangkitkan musuhmu untuk menyuramkan wajahmu, untuk memasuki Masjid Baitul Maqdis sebagaimana memasukinya ketika pertama kali, untuk membinasakan apa saja yang mereka kuasai. Dari ayat tersebut, Allah memberikan informasi kepada kita semua bahwa bila kita berbuat baik, sesungguhnya kita berbuat baik kepada diri kita sendiri, dan apabila kita berbuat jahat, kita pun sedang berbuat jahat kepada diri kita sendiri. Jadi kalau teman-teman yang merasa mencintai dirinya, maka teruslah berbuat baik hingga waktu berakhir.
karena tidak ada sebuah kerugian menjadi seseorang yang baik. Meskipun terkadang menjadi baik itu banyak menjadi korban kezoliman orang lain, namun tidak ada sama sekali kerugian, karena ketika kita terzolimi ada dosa-dosa yang Allah gugurkan, ada pahala yang bisa kita dapatkan ketika kita bersabar dan memaafkan, dan ada kebaikan yang akan kembali kepada diri kita maupun kepada keturunan-keturunan kita. Jadi teman-teman, marilah kita semangat untuk terus berbuat baik hingga Allah takdirkan kita untuk bertemu dengannya dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya robbal alamin. Mungkin itu saja teman-teman yang bisa saya bagikan, yang bisa saya sharing. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Yang baik datangnya dari Allah, yang kekurangan itu datangnya dari saya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.